Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami yang bertema Hospital Indonesia Dataset. Kelompok kami terdiri dari Naufal Rizky Permana dengan NIM 19240787, Akmal Mulazama dengan NIM 19241307, Rahmat Ferdiansah dengan NIM 19241462, Muhammad Raihan dengan NIM 19240486. Latar belakang. Sektor kesehatan merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional. Rumah sakit memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan medis yang menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan jumlah rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, diperlukan analisis data yang akurat dan komprehensif untuk menganalisis sebaran fasilitas kesehatan, mengetahui klasifikasi dan kapasitas layanan rumah sakit, menghitung perencanaan dan pemerataan pelayanan kesehatan, menyediakan informasi bagi pengambilan kebijakan yang tepat. Melalui analisis data ini, kita dapat memahami kondisi sistem kesehatan nasional secara lebih mendalam dan objektif. Rumusan masalah. Dalam analisis ini, rumusan masalah yang ingin dijawab adalah: 1. Bagaimana distribusi rumah sakit di Indonesia berdasarkan provinsi dan kabupaten atau kota? Kedua, apa saja jenis dan kelas rumah sakit yang paling dominan di Indonesia? Ketiga, bagaimana persebaran kepemilikan rumah sakit pemerintah versus swasta? Keempat, bagaimana kapasitas rumah sakit dilihat dari jumlah tempat tidur, layanan, dan tenaga kerja? Kelima, apa kesimpulan umum yang dapat diambil dari analisis data rumah sakit ini? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis sebaran rumah sakit berdasarkan provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Kedua, mengidentifikasi jenis dan kelas rumah sakit yang paling umum di Indonesia. Ketiga, menganalisis bentuk kepemilikan rumah sakit, baik pemerintah, swasta, maupun kementerian. Keempat, mengetahui kapasitas rumah sakit melalui jumlah tempat tidur, layanan yang tersedia, dan jumlah tenaga kerja. Kelima, memberikan gambaran umum kondisi fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Library program Pandas digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data berbentuk tabel. Seaborn Library visualisasi data tingkat tinggi berbasis Matplotlib. NumPy Library dasar untuk operasi matematika dan array, vektor, dan matriks. Matplotlib pplot modul dalam Matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik. Datetime library bawaan Python untuk menangani data, waktu, dan tanggal. Sumber data. Dataset yang digunakan dalam proyek ini bernama Hospital Indonesia Dataset CSV yang berisi informasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Dataset ini merupakan data sekunder yang tersedia secara publik melalui portal data terbuka seperti Kaggle atau sumber pemerintah seperti Data Go.id. Informasi dalam dataset: lokasi rumah sakit, provinsi dan kabupaten atau kota, jenis dan kelas rumah sakit, kepemilikan, pemerintah, swasta, dan lain-lain. Status pengelolaan keuangan, BLU atau BLUD atau tidak. Jumlah tempat tidur, layanan dan tenaga kerja. Jenis file, format, CSV, Comma Separate Values, tipe data, kategorikal dan numerik. Alasan pemilihan: memberikan gambaran nyata tentang kondisi
fasilitas kesehatan di Indonesia dan sangat relevan untuk digunakan sebagai studi kasus dalam analisis data kategorikal dan visualisasi. Ide untuk proyek ini digunakan Google Kolaborasi atau Google Colab sebagai platform utama dalam menulis dan menjalankan kode Python. Google Colab merupakan ide berbasis cloud yang disediakan oleh Google secara gratis dan sangat cocok digunakan untuk analisis data. Alasan penggunaan Google Colab: 1. Tidak perlu instalasi lokal, cukup akses melalui browser. 2. Mendukung bahasa Python dan berbagai library data science secara langsung. 3. Terintegrasi dengan Google Drive untuk menyimpan file CSV dan notebook. 4. Menampilkan grafik visualisasi langsung di dalam notebook. Selain Google Colab, ide lain yang mendukung seperti Jupyter, Jupyter Notebook, Visual Studio Code, atau Anaconda Navigator juga dapat digunakan. Namun, Google Colab dipilih karena lebih praktis dan mudah diakses oleh semua anggota kelompok. Pertanyaan besar, faktor apa yang mempengaruhi lokasi geografis dan kepadatan penduduk terhadap persebaran dan kapasitas rumah sakit di Indonesia? 1. ID rumah sakit. 2. Nama rumah sakit. 3. Alamat lengkap. 4. Jenis-jenis rumah sakit, ada umum, gigi, mulut, jiwa, dan lain-lain. Di sini ada import library yang akan digunakan Project Hospital Indonesia di dataset. Import pandas ASPD ini adalah perintah untuk mengimport library pandas. Data PD read CSV ini membaca file CSV yang bernama Hospital Indonesia. Hasil baca tersebut disimpan ke variabel data. Isi dari data sekarang berupa tabel besar yang berisi data rumah sakit di Indonesia. Data head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Ini berguna untuk melihat contoh dari awal, apakah terbaca dengan baik, bagaimana strukturnya. Yang kedua ada tampilkan 5 data teratas dan data terakhir hospital. Tujuan dari kode kedua ini melihat isi awal dan akhir data head dan tail, memeriksa struktur dan kualitas data dengan info, melihat statistik ringkas dan kolom numerik dengan describe, mengetahui kolom apa saja yang tersedia dalam dataset. Yang ketiga ada menampilkan info data. Penjelasan dari kode ini: hilang sama dengan data is null. Fungsi is null digunakan untuk mengecek apakah data ada yang kosong, null, dalam dataset. Hasilnya berupa tabel boolean true atau false. Dengan nilai true data kosong hilang, false data tersedia tidak kosong. Dataset sudah lengkap, tidak ada yang hilang, null. Fungsi is null digunakan untuk mendeteksi nilai kosong. Kamu sedang melakukan data quality check sebelum lanjut ke analisis atau visualisasi. Yang keempat ada menampilkan duplikasi data. Semua kolom bernilai 0, artinya tidak ada yang hilang. Semua kolom bernilai 0, artinya tidak ada yang hilang dalam dataset. Data siap untuk dianalisis lebih lanjut, tidak perlu pemeriksaan null. Yang keenam ada preparation data, pengurangan data. Data drop dalam kolom kepemilikan, aksis sama dengan 1, menghapus kolom bernama kepemilikan. Aksis sama dengan 1 artinya menghapus dalam kolom, bukan baris. Data info menampilkan untuk struktur data setelah kolom dihapus. Yang ketujuh ada preparation
Verification data menambahkan kolom data baru. Tujuannya untuk menambahkan 2 kolom baru ke dataset. Yang pertama, tahun berdiri, tahun acak berdiri rumah sakit, lama beroperasi, umur lamanya rumah sakit, beroperasi sampai tahun ini. Kode ini menambahkan data sintetis tentang kapan rumah sakit berdiri, kemudian menghitung umur operasional rumah sakit berdasarkan tahun saat ini, cocok untuk keperluan analisis umur fasilitas kesehatan. 8 ada split data. Tujuannya untuk memisahkan informasi jalan dan kecamatan dari kolom alamat dan menyimpannya ke kolom baru. Kode ini melakukan pemrosesan teks untuk mengekstrak info penting dari kolom alamat. Hasilnya kita punya 2 kolom baru, jalan dan kecamatan, yang bisa digunakan untuk analisis lokasi lebih detail. Yang ke-9 ada pembersihan data. Tujuan membersihkan data dalam kolom provinsi agar penulisannya seragam. Menyaring data rumah sakit yang hanya berasal dari 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, NTT, NTB. Data provinsi kesimpulan. Data provinsi telah dibersihkan agar penulisannya konsisten. Dataset telah difilter untuk menampilkan rumah sakit di Jakarta, NTT, dan NTB saja. Untuk ringkasan statistiknya dengan data numerik. Metode titik deskrip hanya menampilkan data dengan tipe data numerik. Jadi di sini adalah data-data yang numerik seperti ID, total underscore tempat underscore tidur, total layanan, total tenaga kerja. Di sini kita bisa melihat count, main, min, dan max. Untuk yang main adalah rata-rata, min adalah minimal, dan maksimal adalah maksimal. Kalau untuk semua datanya di dalam titik describe-nya kita tambahkan dalam kurung include sama dengan tanda kutip all, tutup kutip, dan tutup kurung untuk menampilkan semua data tipe data numerik dan objek. Dan ini outputnya. Untuk memisahkan antara nilai numerik dan objek, kita memakai data titik select underscore date types in dalam kurung include sama dengan dalam kurung objek dalam kurung tutup kurung lagi titik columns. Dan untuk yang numerik ya, data titik select underscore data types dalam kurung include sama dengan np titik number tutup kurung titik columns titik tulis. Dan untuk outputnya buat yang kategorikal adalah nama, provinsi, kap, alamat, jenis, kelas, status underscore blue, kepemilikan. Dan untuk numerikal adalah ID, total tempat tidur, total layanan, dan total tenaga kerja. Hasil ringkasan statistik, data menunjukkan bahwa rumah sakit di Indonesia mayoritas berada pada kategori menengah ke bawah dalam hal kapasitas dan layanan. Terdapat ketimpangan antara rumah sakit besar dan kecil, baik dari jumlah tempat tidur, layanan, maupun tenaga kerja.
Analisis ini mendukung fakta bahwa persebaran rumah sakit belum rata dan kapasitasnya masih sangat bervariasi antar daerah. Yang ke-13 adalah visualisasi data numerik. Untuk Sintaka seperti ini, kita memakai library Pandas, NumPy, Matplotlib, Titikpilot, dan Seaborn. Dengan alias Pandas alias PD, NumPy alias NP, Matplotlib, Titikpilot alias PLT, dan Seaborn alias SNS. Untuk outputnya, output layanan seperti ini. ID, tempat tidur, total tenaga kerja, dan untuk data objeknya, Sintaka seperti ini. Dan untuk outputnya, di sini kita bisa lihat di Jawa Timur memiliki lebih dari 400 rumah sakit. Jawa Barat sekitar lebih sedikit dari Jawa Timur, masih di atas 400. Di Jawa Tengah sekitar di atas 300-an. Untuk Sumatera Utara sekitar 200-an. Dan DKI Jakarta di bawah 200. Untuk Ini Banten di bawah 200. Kita bisa lihat juga output dari kabupaten, jenis, kelas, status bluenya, dan kepemilikannya. Rata-rata tertinggi di kelas C dan swasta di atas 800 dan status bluenya di non blue. Serta jenis rumah sakit kita kebanyakan rumah sakit umum. Kesimpulan, dari hasil analisis data rumah sakit di Indonesia dapat disimpulkan bahwa satu, rumah sakit tersebar luas di berbagai provinsi dan kabupaten kota dengan dominasi di wilayah padat penduduk. Yang kedua, jenis rumah sakit yang paling dominan adalah rumah sakit umum yang melayani berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, kelas rumah sakit yang paling banyak adalah kelas C, yang merupakan tingkat menengah dan fasilitas cukup lengkap. Yang keempat, kepemilikan rumah sakit didominasi oleh pemerintah daerah dan swasta, dengan peran penting dari kementerian di beberapa wilayah. Yang kelima, rata-rata kapasitas tempat tidur dan tenaga kerja bervariasi, mencerminkan ketimpangan antar wilayah yang perlu ditangani lebih lanjut. Data ini dapat menjadi dasar penting untuk pengambilan kebijakan distribusi anggaran dan perencanaan layanan kesehatan yang lebih merata di masa depan.